Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampuh Bapak Nur Astaman Putra, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rangkuman materi pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fatwa dengan NIM 20256122007. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yuk, mari kita simak videonya dengan baik. Materi pertama yaitu konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial perlu untuk berkomunikasi antar sesamanya dan lingkungannya. Nah, salah satu fungsi dari komunikasi sendiri yaitu saling bertukar informasi antar sesama. Dengan komunikasi, pengetahuan manusia akan bertambah dan berkembang. Jika seseorang ingin menyampaikan sebuah informasi, maka hal itu dilakukan secara lisan maupun tulisan. Dengan perkembangan teknologi masa kini, manusia itu bisa mudah untuk menyampaikan sebuah informasi melalui media WhatsApp, email, dan lain sebagainya. Teknologi merupakan alat atau cara ataupun kegiatan mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Contohnya seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Dari definisi tadi kita bisa simpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan cara atau alat yang diciptakan oleh manusia guna mempermudah kita dalam bertukar informasi. Dengan berkembangnya teknologi masa kini, manusia itu bisa lebih mudah mengakses informasi, tidak lagi menggunakan surat kabar, radio, tetapi sudah menggunakan handphone sebagai media untuk mengakses informasi dengan cepat. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan jaringan lainnya yang bekerja sama untuk tujuan bersama. Jaringan komputer itu terdiri dari 3 elemen. Yang pertama itu hardware, kemudian software, dan sistem operasi yang akan bekerja sesuai dengan perintah brainwave atau pengguna. Adapun jenis-jenis dari jaringan komputer terbagi menjadi beberapa, yaitu LAN, Local Area Network, PAN, Personal Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, CAN, Campus Area Network, VPN, Virtual Private Network, WAN, Wide Area Network, Internet, dan lain-lain. LMS atau Learning Management System merupakan perangkat lunak untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar secara daring bagi program studi reguler dan program studi pendidikan jarak jauh. Adapun teknologi pendukung e-learning, yang pertama, persiapan input itu bisa menggunakan Office Application atau yaitu PPT dan lain-lain. Kemudian pembelajaran delivery bisa menggunakan email chatting, search engine, LMS, video conference, dan digital library. Kemudian yang ketiga, evaluasi atau output bisa menggunakan email chatting, video conference, dan LMS Yakat. Bagaimana cara memilih LMS? Yang pertama, cari fitur-fitur yang dimiliki oleh LMS yang paling mudah dijangkau atau yang disediakan oleh universitas misalnya. Yang kedua, evaluasi.
Apakah fitur-fitur yang tersedia mampu mengakomodir metode pembelajaran yang Anda gunakan atau tidak? Dan yang ketiga, jika ada fitur LMS yang Anda butuhkan tetapi tidak Anda temukan, Anda bisa kombinasikan dengan software lainnya. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata atau word processor yang biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain. Berikut ini adalah gambar dan bagian-bagian penggunaan Microsoft Word. Yang pertama itu ada Workspace. Bagian ini yang menampilkan tulisan. Kemudian yang kedua ada Ribbon, bagian yang memuat menu-menu utama Microsoft Word berisi tombol-tombol dengan fungsinya. Dan yang ketiga itu ada Quick Access Toolbar. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan. Yang keempat ada Title Bar, bagian yang menampilkan nama dokumen yang sedang terbuka untuk diketahui nama dokumennya. Kemudian yang kelima itu kontrol jendela atau window management. Yang keempat ada tab management untuk tabulasi tulisan. Kemudian yang ketujuh ada scroll bar untuk menggeser halaman. Yang kedelapan ruler menampilkan garis bantu. Dan yang kesembilan status bar. Dan yang kesepuluh ada page view atau memperkecil dan memperbesar tampilan. Dan yang ke-11 ada icon and share. Microsoft PowerPoint atau PPT adalah salah satu program presentasi yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk slideshow. Berikut adalah gambar bagian-bagian dari PPT atau PowerPoint. Yang pertama itu ada Quick Access Toolbar, kedua ada File Name, kemudian yang ketiga ada Ribbon, Menu Tab, 4 Slide Area, Desync, kemudian yang kelima Placeholder, kemudian yang keenam ada Slide Navigating, kemudian yang ketujuh ada Group Ribbon, kedelapan ada Ribbon, kesembilan ada Slide Number, kesepuluh ada Zoom Slide, kemudian yang ke-11 ada View Slide. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Excel sering digunakan untuk keperluan administrasi perusahaan. Adapun fungsi dari Excel adalah untuk menghitung kumpulan data dalam berbagai operasi seperti perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Kemudian berfungsi untuk pembuatan daftar keuangan, untuk mencari nilai dari kumpulan data, misalnya nilai terendah atau terkecil, tertinggi, tengah, dan rata-rata. Kemudian untuk pembuatan daftar nilai dan pembuatan daftar kehadiran atau presensi. Berfungsi juga untuk perhitungan kurs mata uang dan juga berfungsi untuk menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram batang, diagram garis, dan sebagainya. Perguruan tinggi kini banyak menggunakan Turnitin dan Mendeley dalam pengerjaan tugas mahasiswa. Tidak hanya tugas, tapi tugas akhir pun akan sangat terbantu dengan adanya dua program tersebut. Selain itu, persyaratan untuk mempublikasikan tugas akhir dari seorang mahasiswa mendorong adanya terjadi plagiarisme. Plagiarisme dalam dunia pendidikan itu sangat tercelah dan seorang mahasiswa rentan terkena permasalahan tersebut jika tidak bisa mengutip sumber dengan benar. Nah, pelatihan penggunaan Turnitin dan Mendeley menjadi sangat penting bagi mahasiswa dalam pengerjaan tugas-tugas maupun tugas akhir. Pada era globalisasi saat ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat, termasuk di bidang pendidikan pada penggunaan media pembelajaran.
Teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran saat ini adalah YouTube. YouTube adalah situs website media sharing video online yang sudah banyak diminati di seluruh dunia. Penggunaan YouTube ini mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa. YouTube sangat potensial digunakan untuk media pembelajaran. Penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran itu membuat guru lebih mudah menciptakan kondisi pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif bagi murid-muridnya. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai rangkuman materi pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.